Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat hari ini teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang lagi mendengarkan via Spotify atau via YouTube. Balik lagi di salah satu segmen ngobrol-ngobrol yang mungkin kita bisa nyebutnya apa ya? Kalau kemarin tuh ketemu singkatannya tuh puncak, punya Apa tuh? percakapan. Punya percakapan. Iya, puncak. Tapi kita mestinya ngobrolnya di puncak enaknya tuh. Tapi kayaknya sampai hari ini belum bisa terwujud tuh ngobrol di puncak. Iya, balik lagi. Jauh tuh puncak. Jauh tuh di puncak. Jauh kalau dari sini jauh. Cuman mungkin buat beberapa teman-teman apa namanya? Yang di daerah Jawa Barat ya deket dong, Iya, dekat. benar. Kita kan kebetulan lagi ada di Jawa Timur gitu. Jadi di puncak pada kali ini, jadi puncak. Di puncak. Iya, di puncak percakapan Puncak kali ini. kenikmatan. Ay. Nah, kalau teman-teman tadi dengerin suara yang udah mulai keluar tuh, itu adalah narasumber kita pada hari ini. Jangan lah ya. Jangan lah. Takutnya nanti nggak bisa salah. Kalau narasumber tuh harus bener kayaknya. Harus selalu benar. Iya bener. Jadi jangan narasumber ya. Kita sebutnya apa ya enaknya? Mungkin Orang bisa biasa. disebut sahabat lah. Sahabat saya. Iya kalau dibilang perjuangan ya termasuk salah satu sahabat perjuangan juga dulu pada zaman di kampus. Kayak gitu. Dan kalau ada yang terheran-heran, kenapa kok kayaknya suara hari ini tuh episode ini jelas banget. Nah, Sabi ide dari tuh. jadi ini nanti kita bakalan ngomong di akhir segmen lah. Kenapa suaranya jelas? Kenapa suaranya jelas? Padahal tangan kita nggak megangin ya. Tangan kita free loh padahal. Iyalah, karena kita diberi anugerah gitu. Yang bisa kita gunakan gitu. Ya Allah, Nggak harus beli gitu kan. Aku gak kuat. Ya pokoknya nanti kita akan sampaikan kenapa kok kayaknya suara hari ini tuh jelas sekali. Itu karena ada salah satu faktor kayak gitu. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih. Ini kalau anak-anak ini bilangnya ngobrol-ngobrolan senja mungkin. Anjay. Ini sekarang abis asar sekitar jam 4.15. Nggak tahu teman-teman nanti dengerin di jam berapa. Cuman nih kondisinya abis hujan. Hujannya udah selesai. Bunyi air udah nggak ada. Nah tinggal suara motor aja tuh tadi. Ada bunyi motor. Air Gitu. tidak ada, kenangan selalu ada. Bahaya gitu. Nah sebelum kita lanjut, perkenalkan diri dulu. Ya kayaknya udah tahu juga ya nama saya siapa. Muhammad Arfin Fadali, biasa dipanggil Arvin. Status sampai hari ini mencoba mencari kesibukan. Gara-gara ada unit usaha yang lagi di proses renovasi, nggak punya aktivitas. Akhirnya mencoba untuk mencari kesibukan. Apa-apa. Nah, dari tadi ini ada suara-suara yang bocor ngobrol sama kita, tapi dia belum memperkenalkan diri nih. Siapa Perkenalkan tuh? diri dulu dong. Oke. Masnya siapa, Mas? Nama saya Raka Gali Prayudi. Ini. Bisa dipanggil Raka. Atau kalau yang mungkin teman-teman saya yang di Aceh itu nyebut saya itu Padang atau Padang. Padang. Kalau di Aceh gue disebut Padang. Tapi kalau di Malang itu disebutnya Indro. Oh, jadi ada nama panggilan setiap daerah Wah, ya? jelas ada. Bisa diceritain nggak? Kenapa di Aceh dipanggil Padang? Waduh, itu bahaya itu kalau diceritain. Kenapa emang? Itu terjadi karena ada salah satu teman saya, pokoknya itu kalau nggak salah kelas Umur berapa? Kayaknya kelas 3 SMP 3 SMP. 3 SMP atau 2 SMP gitu, agak lupa. 2 SMP itu 1 SMP, ingat. 1 Oke. SMP pada Pas 1 saat SMP. itu kita lagi jam olahraga ya kan, jam olahraga, karena kebetulan memang saya tuh orangnya suka bontot ya dari rumah ya, biar menghemat gitu ya kan. Menghemat, bontot dari rumah dan bawa botol minum tuh. Botol minum yang benar-benar gede banget. 1,5 liter. Nah, ya yang gede banget itu. Itu anak Tapi itu serius itu pas SMP. Jadi Terus? itu banyak banget. Jadi teman-teman emang sering minta. Jadi ya udah dikasih pada suatu ketika. Jadi pas habis olahraga, teman-teman gua pokoknya itu lagi ganti baju ya kan. Air gua taruh masih di tas, terus entah kenapa itu berpindah posisinya. Dia taruh di laci ya kan. Terus gua minum, kok rasanya beda ya kan. Rasanya beda tuh apa? Bukan air putih lagi. Bukan air putih. Ternyata pas gue cari tahu udah diganti sama air keran. Wah kan bangsat, gue bilang besok lu kagak ada gue kasih minum. Gue bilang gitu, nggak ada yang minta sama gue bilang gitu kan. Akhirnya Ya udah disebut Padang kata gitu. Soalnya Padang kan cenderung ke arah seperti itu. perhitungan ya. Bukan pelit ya. Bukan pelit. Kita emang di dalam itu harus perhitungan.
Terkadang. Padahal faktor dia nggak mau ngebagi gara-gara anak-anak rokes aja mintanya. Parah kok itu parah. Abis bro diisi air keran doang. Kalau ngerasa bersalah ya udah bilang aja maaf ya Raka, abis, bilang aja kayak gitu. Ih. Ini nggak diganti air keran, si inisiatif. Parah. Tuh kalau nama itu ada namanya Jackie Chan tuh namanya panggilan itu. Ada tuh temen SMP tuh ya. Itu temen SMP. Makasih ya karena itu kayaknya jadi ada cerita nih hari ini. Nah kalau di sini kenapa dipanggil Indro? Karena jauh banget dari Padang. Itu jauh emang jauh. Jadi waktu itu kan gue emang pas pertama ke Malang tuh 2013 berarti ya pas maba. Iya mahasiswa baru kita Maba 2013. 2013. Kebetulan itu juga ada namanya Padang. Terus pas dipanggil Padang gue juga ngeliat jadi kayak ngerespon gitu loh. Jadi Ada yang panggilannya Padang. ada juga nama teman sekelas namanya panggilannya Padang. Padang juga. Padang, dang. Terus gue kayak ngeliat. Terus gue kebingungan. Oh ternyata namanya tuh Rizky Ramadeni tapi dipanggil Padang. Karena pelit juga. Salah perhitungan. Kalau itu gue kurang tahu karena mungkin itu emang dia kan di daerah Jabodetabek ya tinggalnya. Jadi mungkin emang dari dulu bawaannya gitu. Oke. Kebetulan emang yang di kelas itu kebanyakan anak-anak yang panggil dia Padang itu dari Jabodetabek. Gitu. Terus akhirnya belum dijawab kenapa kok gak jadi dipanggil Padang juga. Dia yang tuh si Padang yang nama Rizky Ramadhani yang bilang, "Wah lu cocok nih sama lu, gua ganti Indro aja, Indro, panggilinnya Indro." Kenapa? Gua bilang, "Ya lu mirip Indro Warkop," katanya. Emang apa Indro Warkop? Dulu kan gua botak soalnya, pas maban botak terus ya begitulah. Ada yang bilang saya Puji, buset dah. Banyak banget. Saya Puji kan botak jenggot ya kan. Yang nikah sama anak baru lulus itu. Parah. Akhirnya dipanggilnya Indro Sampai saat dan itu terima ya. Kalau yang Padang kayaknya kan gak terima. Agak kurang terima karena memang responnya buset lu pelit banget gini kan dikatain seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kan kayak positif jadi kita lucu karena gue kayak langsung si Indro tuh lucu terus ya amin rezeki sama kayak dia gitu iya kan. Mogenya di mana-mana. Parah. Kali kan punya moge kan. Iya gitu makanya itu sejarah dari Raka menjadi Padang menjadi Indro karena tadi benar. Ada itu. Dan sampai hari ini kayak masih dipanggil Indro ya. Kalau perkenalan Raka apa Indro? Sama orang baru. Raka sih tetap Raka gitu. Tapi ada satu teman saya agak agak lupa ya. Dia panggil saya tua. saya bingung itu kenapa. Itu mungkin ntar bisa dijawab kenapa begitu kan. Iya, jadi karena kita tuh punya usaha bareng-bareng kebetulan. Di situ tuh banyak nama Raka terus pasaran ya nama Raka ini. Iya banyak nama Raka. Nah yang Raka satu tuh dipanggil apa, yang Raka ini dipanggilnya Indro. Cuman karena kayaknya Dro sama salah satu teman saya lagi ada namanya Ikro, itu mirip-mirip juga. Jadi kadang kalau ngomong Dro yang Ikro nengok juga gitu. Akhirnya per hari itu karena dia asalnya dari Aceh, dari Sumatera, akhirnya sejak hari itu aku udah jarang lah. Kayaknya hampir nggak pernah kayak ke rumah Indro yuk, nggak pernah kayak ke rumah aku di rumah ini gitu. Iya benar. Akhirnya dari situ jadi nama panggilan baru tapi sebenarnya buat aku doang waktu itu. Tapi banyak sekarang jadi banyak yang manggil Wak sekarang banyak. Karena dia satu-satunya orang Sumatera juga kan di tongkrongan. Iya kan, makanya kan dipanggilnya Wak, segan kali cocok merasa. Cocok kali merasa. Gak kuat aku lihat mukanya. Cocok kali. Cocok merasa. Cocok. Iya kayak gitu. Itu sejarahnya. Jadi saya sama Indro nih kira-kira temenan tuh udah ya 7-8 tahun kali ya. Kalau dari 2014 lah kita kenal kan. Kira-kira kenal di situ. Walaupun waktu itu beda fakultas. Benar. Tapi dulu ada punya terkesinggungan yang sama lah. Terus akhirnya sekarang punya usaha bareng. Terus akhirnya awalnya ngobrolin kopi bareng, nongkrong bareng dan lain segala macam. Sekarang ternyata kayaknya udah kayak hidup bareng. Masak bareng, makan bareng, kadang tidur bareng. Mandi bareng belum ya? Belum, jangan kayak gitu. Bahaya. Ya itulah sedikit perkenalan. Kalau misalkan teman-teman mau tahu backgroundnya kayak gimana ya tadi itu. Awalnya kayak gitu. Makanya kayaknya kita dari awal udah seru banget mungkin ya gara-gara tadi ya. Backgroundnya memang dari dulunya memang udah punya histori yang bareng-bareng kayak gitu. Nah, lagi sibuk apa nih, Wak? Sekarang kita kan gak ada aktivitas. Bener. Kau sibuk apa kau? Kalau gue sih, gue mencari kesibukan tuh. Kan gue juga sama. Jadi ibaratnya kayak gue ngelihat teman-teman gue tuh yang ini kita ngomong berlima ya. Iya, ngomong berlima. Yang satu
kuliah S2, kuliah. satu ada kerja, Ada yang kerja. satu yang sibuk ngedit, satu emang hobi foto dan bikin seperti ini podcast dan sebagainya. Gue bingung nih. Juga punya aktivitas. Gue punya apa nih dalam diri gue? Ya udah gue akhirnya gue lapar, gue nggak mau beli makanan manis mahal ya kan anjing. Udahlah gue bilang udah gue harus beli bahan aja nih, gue masak, gue bikin kue, gue ini gitu. Oh, akhirnya sekarang gara-gara kekosongan aktivitas ini jadi sering masak. Iya, gue mencoba. Tapi emang dari dulu suka masak? Kalau juga masak enggak sih, cuman apa sih namanya? Apa sih kalau misalnya anak kecil tuh dulu misal gangguin nyokap. Di belakang tuh nyokap lagi masak kayak kan di dapur gangguin, ambilin apa di nyemil. Biasanya Gitu. suka masak apa aja tuh? Kalau masak mah ya biasa yang yang Makanannya kue lauk-lauk apa-apa? kue atau makanan berat atau Terserah. Yang lagi sekarang lah pencapaiannya udah sampai level mana nih? ya kemarin baru dapat hadiah dari teman saya yang dari Taiwan, anjing dari Taiwan. Enggak. Itu bukan kompor sih, oven nggak kepake lagi, tapi terus gua bilang sini buat gua aja, gua bersihin, gua pakai gitu oven. Akhirnya kemarin bikin tuh. Kemarin yang pakai oven baru sekali sih bikin brownies, coba-coba ya kan. Enak. Brownies. Ya begitulah. Baru pertama kali tuh bikin brownies di Baru oven pertama ya. kali. Nah, baru pertama kali. Ternyata Jadi enak. kalau rasanya emang kemarin nyobain juga kan. Jadi kalau misalnya ngerasa emang kurang nih ya udah, itu resep dari YouTube gitu, ngikutin aja. Gitu. Iya. Jadi kayaknya juga kita itu ada kecocokan nih, kita bertiga tuh. Dulu saya, Indro, Imam. Ini tiga-tiganya nih emang seneng di dapur dari zaman kayak punya Zaman kecocokan. puasa. Dari zaman puasa. Kita tuh punya eksperimen banyak lah. Awalnya dulu sering-sering masak tuh pas puasa, sebelum puasa kayaknya kita ini masak-masak pai susu. Ya benar. Waktu itu masak-masak pai susu, gara-gara ada teflon nganggur, dibikin akhirnya jadi. Iseng-iseng aja. Jadi buat nanti siapapun di luar sana yang mungkin bakalan jadi calon pendamping dari Mas Raka, Mas Indro atau Wak ini ya. Kayaknya memang harus jago-jago karena apa ya, kompetisi dia dimasak tuh ya udah lumayan gitu. Jadi si perempuan ini harus lebih jago, kalau enggak ya ntar malah perempuan yang nganggur. Indro benerin kabel bisa, ada yang bocor-bocor bisa, alat-alat rusak di otak-atik bisa, masak bisa. Coba tuh, apa gak kurang paket komplit? Ini cuman kurang aja iklan di Welek kagak ada. Tapi Kalau ada iklannya bisa jadi berebut tuh orang-orang. Aduh. Kayak berebut flash sale gitu. Ini satu paket nih. ditungguin. Ditungguin jam 12 nih Indro nih. Flash sale. Barang gua dikali. Gitu. Jadi itu aktivitas yang ya tadi ya karena kekosongan kita mungkin Wak ya. Iya benar. Akhirnya jadi ngisi-ngisi kesibukan. Karena kayaknya dari dulu kita zaman mahasiswa juga kita emang jarang nganggur ya. Maksudnya kalau ada nganggur tuh ngerasa kayak Gak enak. Bener. Bener. Akhirnya ada yang harus dilakuin, aktivitas apa nih yang harus kita lakuin gitu. Makanya akhirnya ya tadi kita membuat aktivitas sendiri, salah satunya tadi masak. Dan itu juga kayaknya jadi lebih nggak mageran ya. Kalau orang-orang nggak ada aktivitas, nggak mager, terus dia punya GoPay atau OVO banyak, itu tuh malah habis konsumtif, tuh. habis. Asli dapat dari salah satu lah ya kan. Pokoknya kan ini kayak per bulan gue dapet nih, kok 2 minggu awal udah habis aja. Gue bilang aduh ini uang kemana nih, ternyata gue jajan mulu itu ya kan dari situ ya udahlah cobalah biar ternyata ya seenggaknya membuang waktu ke situ gitu loh. Benar. Daripada Netflix mulu, nonton YouTube mulu gitu gua. Jadi kalau lapar ya harus siap-siap. Masak nasi dulu kek. Iya. Motong bawang dulu. Waduh. Gitu. Jadi akhirnya aktivitasnya jadi lebih bermanfaat. Dan ini kemarin sempat dibahas nih, Wak. Kenapa tuh? Sama teman-teman, ternyata memang dampak positif dari pandemi. Salah satunya itu tadi ya. Jadi mungkin beberapa orang yang cuman bisa ngeluh, cuman bisa aduh kuliah online gak asik, sulit skripsian mungkin gara-gara online, terus ada yang WFH tuh bikin ngantuk, gak produktif. Tergantung cara pandang. Iya, benar, Buktinya kita nganggur, kita ngerasa fleksibel. Bener. Akhirnya ternyata banyak aktivitas, salah satunya tadi Pak, brownies kukus. Waduh. Akhirnya kejadian kalau nggak ada COVID, maksudnya kita taruhlah operasional aja, kerja aja, lancar-lancar Iya. aja kayaknya mah. Nggak bakal sih kayaknya mungkin. Karena ya kayak kita udah nyaman di zona yang ini. Jadi kayak ya udahlah, ini dulu. Tapi ya karena mungkin kayak tadi kita apa sih namanya?
Rasa Rasa penasaran. bukan penasaran. Ayo. Rasa penasaran. Tidak tenang. Jadi kayak nggak tenang lu kalau misalnya nggak ngapa-ngapain gitu. Oh iya. Jadi kayak Keresahan. bener keresahan. Jadi kayak teman-teman lu pada ada kegiatan nih pokoknya entah itu apapun ya, entah ada yang cari duit, ada yang dia hobinya, ada yang bener-bener udah semuanya tuh ada. Tapi kayak gue mikir, gue apa nih dari diri gue bingung, gue mau ngelakuin apa ya kan, masa main motor juga ngeluarin duit. Gue bilang nih yang mungkin ya nggak terlalu banyak ngeluarin duit tapi bisa untuk diri sendiri dulu seenggaknya gitu kan. Ya udah akhirnya bikin masak. Next project mau masak apa nih? kosong. Kalau teman-teman nggak tahu kosong itu apa, ya Allah. Kosong. Jadi gara-gara aku ngobrol sama temanku sendiri nggak kuat, aku ketawa terus. Kosong. Kosong itu pelafalan dari versi bahasa Prancisnya. Kalau di Google Translate tuh memang si orang Prancis tuh kalau ngomong kosong gitu. Kosong. Mungkin kalau teman-teman mengenal itu sebagai croissant. Iya. Croissant lah gitu. Itu makanan khas Prancis ya. Prancis. Dan itu isinya bisa diisi apa aja ya dia. Bisa, benar, daging. Ada yang isinya, aku tuh kalau di rumah suka bikinnya isinya tuna. Jadi Jadi modelnya dia kayak pastel cuman agak besar. Dalamnya tuna tuh. Tunanya langsung jadi kok, kayak macam sarden gitu. Cuman kita masak aja si tunanya langsung jadi tuh, warnanya orange gitu. Tuna atau bisa juga diisi yang manis-manis. Iya. Ada flanya sus, flanya coklat fla kayak gitu. Ya, next projectnya bakalan ada croissant. Kosong. Harus gitu ngomongnya. Kosong. Gak kuat aku. Gak kuat. Ya, jangan. Awalnya pas tiba-tiba Indro tuh ngomong di satu obrolan mau ngomongin masalah menu makanan, tiba-tiba dia nyeletuk tuh croissant gitu. Nah beberapa orang tuh belum ada yang notice. Apa cuk croissant cuk gitu. Ternyata pas dicek di Google Translate versi bahasa Prancisnya tuh beneran croissant. Iya, Korea lagi gue ini. Prancis. Croissant jadi kosong. Itu aktivitas yang sekarang lagi dilakuin. Iya, benar. Kayak gitu. Nah ini kita ngomongin kehidupan nih Pak. Salah satunya nih ya maaf ya kalau misalkan aku tanya-tanya. Indro kan kondisinya jauh nih dari orang tua. Kalau Ikro mungkin ketemu tiap hari. Adip juga jauh sih sebenarnya. Cuman Adip kemarin aja nih udah pulang Pak. Kau ini nggak pulang ke Aceh. Nggak usah nggak pulang lah. Kita lebaran aja kemarin bareng-bareng. Ketemu saudara-saudara gitu. Itu kalau boleh tahu nyaman atau enggak, atau memang malah ya udah aja emang kondisi nggak memungkinkan, emang harus di sini dulu. Apa kayak gimana nih hubungannya kayak gimana? Kangen nggak sih sebenarnya sama Aceh? Apa memang udahlah di Malang aja gitu? Kalau misalnya dibilang kangen enggak sama, ya nggak mungkin lah, ibaratnya siapa ya orang yang nggak kangen sama daerah kelahirannya gitu loh. Ya kalau dibilang kangen dan pengen pulang, pengen gitu, tapi maksudnya untuk saat itu dan saat ini memang masih agak sedikit ribet kan, karena emang lagi ada COVID ini gitu. Jadi ya udahlah kita nikmatin. Kalau gue sih bahasanya ya lebih ikhlas, jangan sabar sih. Enggak, kalau sabar ya orang ngomongnya agak ngegas. Gue tuh agak sedikit bingung dengan orang. Gue udah ikhlas tapi ngedumel. Berarti lu cuma mencoba sabar, bukan ikhlas kalau orang seperti itu kan. Jadi kayak gue saat ini ya udah coba aja. Jadi kayak menerima dengan situasi seperti ini, ya paling enggak tetap jalin silaturahmi by phone sama orang tua. Maksud gue tetap lah harus itu, tetap sama orang tua. Apapun dibahas, emang enggak ada pembahasan ya seenggaknya say hello, gimana kabarnya gitu-gitu aja. Jadi kayak itu menurut gue salah satu pil obat yang membuat rasa kangen gue inilah. Tapi ini rekor terlama gak sih? Apa sebelumnya ada yang lebih lama pas masa kuliah? Gua selama kuliah. Ini kita ngomongin nggak ketemu ya antara orang tuamu yang kesini atau sebaliknya? Kalau misalnya kayak gitu mungkin hampir ya. Pokoknya gue seingat gue nih pas yang waktu gue ke Malang, gue cuma balik itu 2 kali ke Aceh selama gue kuliah. Oke. Sama gue kuliah itu berarti kalau hitungan 4 tahun berarti 2 tahun lah. Iya, berarti pas abis maba 2004 terus balik, terus udah sampai gue. Jadi tuh salah satu kalau gue kenapa nggak balik itu pada saat kuliah tuh salah satu prinsip gue. Jadi kayak gue nggak bakal mau balik sebelum gue lulus gitu. Oke. Jadi pas gue udah lulus baru gue balik waktu itu. Tapi orang tua sempat kesini pada saat fase itu. Sempat main. Oke, jadi ketemu lah ya. Tapi tetap ketemu. Tapi gue memang gue kayak dari diri sendiri gue bilang gue nggak bakal mau balik sebelum gue lulus gitu. Jadi kayak ada motivasi lah sedikit gitu. Biar maksudnya tanggungannya selesai bener, gitu ya. Benar.
Toh waktu itu juga kalau nggak salah lebaran di sini ya beberapa kali ya. Iya, Iya sering kan? sih. Kalau nggak di Malang, di Jakarta. Gitu. Iya, maksudnya tetap ketemu sama keluarga, cuman memang kondisinya memang nggak balik ke Nggak Aceh. balik ke Aceh, Ke Aceh cuma itu doang. Rencana terdekat mau pulang nggak nih? Ini bentar lagi bulan puasa nih kita. Bener-bener. Kalau rencana terdekat sih pengen. Kemarin itu udah sebenarnya pengen balik tuh di bulan Februari kalau nggak salah Februari itu pengen balik, tapi memang di sini tuh masih ada yang diurusin beberapa emang yang harus kita ada gitu loh. Jadi Iya, kayak ada agenda. tanda tangan dan sebagainya. Ya udahlah, jadi kayak nggak apa-apa. Gue juga udah ngomong ke orang tua, jadi kayak kata orang tua juga ya udah di sana aja dulu gitu loh. Mereka bilang. Di sana aja dulu. Lebaran orang tua nggak kesini juga. Nah itu belum tahu. Masih begini juga situasi. Iya sih benar sih. Tapi ya nggak tahu ya. Maksudnya kalau sekarang kayaknya sih udah lumayan longgar. Kecuali si orang tua atau kitanya itu kerja di salah satu instansi atau kantor. Karena itu pasti ribet. Kayak bapak aku kan karena dia masih kerja ya. Dia kalau balik tuh ya ada Ikutin. sistem karantina dan lain segala macam. Itu sebenarnya yang bikin ribet. Tapi kalau orang-orang yang fleksibel yang mungkin punya wirausaha atau yang hanya di rumah aja sebenarnya sih lebih fleksibel gitu. Benar. Karena nggak berurusan sama orang-orang umum gitu. Itu tadi kalau masalah balik. Iya. Terus kayaknya kalau dibilang itu berarti dulu aja pas zaman kuliah pernah tuh ya lama banget gak balik. Berarti kayaknya si Malang ini udah jadi rumah nggak sih? Kalau menurutmu? Nggak tahu aku mau nanya aja. Tebak-tebakan aja nih aku. Kalau bilang rumah ya gimana juga ini ibaratnya Malang, kota Malang Jawa Timur itu kan nyokap kan lahir di sini. Oke. Di daerah Panjen kebetulan waktu itu kan. Oke. Jadi Berarti emang nyokap asli Malang. asli Panjen ya kan. Asli ke Panjen. Asli Panjen nyokap, dan emang besarnya dia waktu itu ngikut kakaknya itu di Aceh kerja gitu. Oh, jadi malah Aceh itu perantauan ibumu, Iya benar. tapi menjadi kelahiran kau. Iya. Lucu benar. juga ya. Jadi ini satu keluarga beda-beda semua kelahirannya. Jadi ibumu lahir di Panjen nih. Nah. Set kerja merantau ke Aceh. Aceh ikut kakaknya. Kau lahir di Aceh. Iya. Kau kuliah merantau ke Malang. Iya tukeran. Jadi Lucu banget. nyokap gue yang jagain kota gue jagain kota nyokap. Ini gitu. keluarga lucu banget. Biar asik Pantesan gitu. kok makanya kayaknya nggak ada apa ya namanya sindromnya apa homesick ya. Kok nggak pernah ada homesick dan lain segala macam karena memang Malang tuh sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Benar. Dan kayaknya definisinya Malang udah rumah ya. Iya. Apalagi kau udah ada rumah di sini. Bukan rumah, masih rumah nyokap itu. Jadi Belum ada. belum jadi definisi rumah nih. Malang tuh misalnya gini. Aku nih suka diomelin sama ibuku kalau misalkan aku beli tiket bis misalkan terus foto. Alhamdulillah Vin besok jadi pulang ke Malang gitu. Ini barusan beli tiket. Itu diomelin di WhatsApp grup. Kenapa? Karena pulang tuh nggak ke Malang. Pulang tuh ke rumah. Oke. Kalau ke Malang tuh balik. Oh iya. Iya itu tuh sensi banget karena itu paradigmanya kayaknya aku kayak mau menjauh gitu. Itu suka diomelin kayak gitu. Cuman ngomongin masalah pulang atau balik. Bahkan bapakku pernah kena omel, Pak. Kenapa tuh? Iya gitu. Alhamdulillah papa barusan udah beli tiket mau pulang ke Tarakan. Itu bukan pulang. Itu balik. Balik ya. Karena balik itu bisa sementara waktu, sementara pulang definisinya tuh ya memang dia kembali ke asal. Bahasanya kayak gitu sebenarnya. Cuman kan asal atau si rumah ini definisinya bisa macam-macam. Kalau Malang tuh udah jadi asalmu belum atau rumahmu belum? Definisi rumah kembali nggak? Gua kalau agak sedikit bingung dengan maksudnya gue ngeri nih maksud gue jawabnya gimana gitu tapi nggak tahu ya ini menurut lo aja maksud gue waktu itu gue sempet ditawarin bayangin jadi kayak Ditawarin kah? orang tua gue nawarin ke gue lu KTP nggak pengen ubah aja gitu ubah kemana gue bilang kan ubah aja jadi orang Malang ntar bikin kakak baru terus gue sendirian gue bilang begitu kan iya gak apa-apa sendirian aja gitu set deh gue bilang sampai disuruh tapi gue bilang nggak usah maksud gue masih pengen ya udah di Aceh gitu loh maksud gue ya nggak tahu sih gue masih ada rindu kangen apalagi Tanggungan ada nggak di sana, Pak? nggak ada orang tua doang sih Kayak gini, kita ngomong apa ya? Ini contoh nih ya, kayak baju, perlengkapan segala macam di sana masih ada? masih gak? ada Masih ada. Terakhir kau balik berarti iya 2000 habis gue gawe 2017 18 19 sebelum singgah sebentar itu ya? sebelum singgah sebentar Iya, sebelum singgah sebentar berarti 18. Berarti ya 2 tahunan lah ya. Iya, itu jarak yang cukup pendek cuman buat orang-orang kayak mahasiswa rantau dan segala macam itu udah kayak, "Wah, ini mah dinas, Kangen Pak." banget, iya. Enggak itu namanya dinas, Pak. Iya. Kalau udah 2 tahun
nggak balik, ya kategorinya tuh udah kayak dinas Tapi gitu. berarti kalau dengan kata lain mungkin bisa lah ya, dianggap sini rumah juga seperti itu. Mungkin. Karena memang kan ada tempat tinggal juga, walaupun masih rumah orang tua. Benar. Iya, kalau masalah itu sebenarnya yang menentukan adalah tadi sih, Wak, masalah surat menyurat. Kayak apa ya? Aku dulu tuh pernah yang paling hektik adalah dompet hilang misalkan. Wah, gue juga pernah. Iya kan? Itu kan ngurus balik segala macam bla bla bla. Karena kebetulan Indro kendaraan aja kebetulan platnya sini ya. Motor sini, Motor sini. mobil tapi Bekasi, Jakarta. Iya kan? Maksudnya Iya, Jawa lah ya. kita tuh nih, contoh nih ya, platku nih plat Jakarta. Aku tuh pasti pulang kalau gesek. Iya. Pasti pulang. Mau nggak mau, kalau nggak usah gesek lah. Karena nih motor kita yang pakai, yang ngurus perpanjangnya harus kita juga. Benar. Gitu kalau orang tua aku. Jadi akhirnya keharusan pulang setahun sekali itu mah pasti ada. Atau mungkin tadi tetap berkumpulnya kali, yang dicari itu masalah berkumpulnya mungkin. Kayak gitu. Jadi ya udah bisa dibilang rumah lah ya. Bisa. Kalau pikiran ke depan mau tua di Malang, mau berkeluarga di Malang, mau berkeluarga di Aceh, berkeluarga di Jakarta. Kalau dikasih pilihan, semuanya enak lah. Tapi nggak tahu kenapa gue merasa nyaman sih di Malang sebenarnya. Jadi maunya sampai gede tua di sini. Iya, mungkin. Oke. Ya berarti kau udah jelas itu menunjukkan bahwasannya kau membuat definisi rumah di Malang. Tapi ibaratnya lu masih ada kenangan di sono tuh. Iya, benar. Tapi ketika kau udah berpikir seperti itu udah pasti, Wak. Karena kan kau ya Baap nih ya, mungkin mau berkeluarga di sini. Iya atau enggak? Pengen dong. Orang tua gue juga bilang, maksud gue, orang tua gue juga bilang, ya kita juga ada dewasa, maksud gue, dia bilang, udah, ntar pada akhirnya orang tua gue ngikutin gue gitu loh. Bener. Dimanapun lo, misalnya lo mau di Malang, di Jakarta atau di Aceh, ya udah gitu. Pada akhirnya. Kayak lagi ngobrol sama Adip nih. Pada akhirnya. Ragu ya. Ya begitu pada akhirnya. Gue bingung juga sama diri gue. Ini lucu banget sih obrolan. Karena memang gak tahu kenapa ya, entah karena aku yang norak atau kayak gimana, kon nganggep itu biasa tapi jadi sebuah keunikan gitu buat diriku. Salah satunya tadi, lucu banget coba. Ibunya lahir di Malang, kerja di Aceh. Indro dilahirin di Aceh, terus sekarang di Malang. Itu kayaknya lucu banget. Tukeran gitu. Iya, itu lucu banget. Lu sekarang jagain kota gue, kata nyokap gue. Gue udah jagain kota lu nih katanya. Iya siap, gue bilang, bos gitu. Itu lucu banget sih. Tapi hubungan maksudnya tetap lah ya, telepon-teleponan segala macam itu selalu ya. Harus lah. Yang penting kalau kita ngomongin masalah jarak tuh, sebenarnya jarak itu hanyalah angka. Gila. Hanyalah angka. Tiba-tiba kita ditembak loh, bos. Jarak itu hanyalah angka. Kita jarak itu ditunjuk hanyalah loh. angka. Karena ketika ada kemauan, ya kan, dan ketika ada keinginan, jarak atau apapun itu tuh semuanya bisa terlampaui. Jangan jadikan jarak itu alasan. Yes, cakep sore ini. Ini nggak tahu kenapa Indra habis minum apa sih tadi? Minum lemon. Minum kopi sama lemon doang. Kayaknya tadi gacor banget. Suasananya lagi enak. Suasananya lagi enak. Terbawa gue. Anjay. Terbawa suasana nih kita hari ini. Itu tadi tuh ngomongin asal lah ya, asal kelahiran segala macem. Ternyata memang banyak yang aku belum tahu juga. Gara-gara mungkin kita nggak pernah nge-breakdown sampai dalam gitu. Itu tadi kalau misalkan masalah keluarga lah. Kalau kita ngomongin tadi ada yang menarik tuh. Kayaknya sih kalau misalkan mau tua, maunya sih ya kayaknya enakan di Malang sih dan lain segala macem. Berarti ini nggak bisa kejadian di perencanaan kehidupanku. Gimana tuh? Karena aku merasanya Malang itu bukan destinasi akhir. Oke. Karena bapakku yang udah sejauh itu dia pergi, kayaknya dia bakalan ke sana. Walaupun tempat kita tuh nggak terlalu nyaman. Maaf nih ya. Kemarin kita kena banjir dan lain segala macam. Iya, mungkin adalah solusinya, mungkin kita beli tempat yang lebih bagus biar nggak kena ini segala macam. Cuman memang si rasa sayangnya itu, Pak, itu memang nggak ada yang bisa ngalahin. Mungkin. Terus kalau misalkan bilang, kayaknya lu naif banget, Ping. Lu baru di Malang 7 tahun aja yang jaraknya segini udah mau menetek. Bokap kemarin ke Merauke, terus di Tarakan, Pekanbaru, Banjarmasin, dia udah kemana-mana nih. Tapi dia tetap menentukan bahwasannya ya ini ya salah satu faktor adalah saudaranya di sini sih. Nah, itu yang akhirnya jadi menarik adalah karena saudaramu di sini juga banyak kali ya. Nih ya, saudaraku
di Aceh tuh mungkin cuma 3 keluarga yang saudara dari kandung ya, maksudnya dalam artian dari bokap sama dari nyokap itu, yang si bokap paling cuma ada 3 keluarga di sana yang benar-benar saudara sedarah gitu lah ya kan, 3 atau 4 keluarga. Yang lainnya tuh ada yang banyak yang di Jogja, banyak yang di Kalimantan juga ada, yang di Malang, Jakarta. Maksudnya memang terpecah, gue juga bingung. Oh emang di mana-mana. Jadi kalau misalnya ya? tadi pernyataan seperti itu mungkin nggak tahu juga, mungkin nyokap gue dulu juga pernah digituin juga sama temannya ya kali ya. Lu pengen menetap di Aceh atau di Malang gitu, pertanyaannya sama ya kan. Ternyata emang saudaranya di mana-mana. Iya, jadi kayak ya udah, gue sampai waktu itu pernah sempet bingung. Gue ini asli mana sih sebenarnya? Nyokap gue, Lucu banget. nyokap gue tuh, wah apalagi dulu pas kejadian GAM, gue bener-bener yang waktu itu gue masih TK itu, gue barang-barang gue tuh udah dipindahin semua untuk Bogor. Barang-barang udah dipindahin ke Bogor, yang punya kakaknya nyokap itu udah dipindahin ke Jakarta. Jadi kalau misalnya bener-bener si Aceh itu merdeka, udah bener merdeka, gue langsung pindah tuh. Pindah ke yang kakaknya nyokap pindah ke Jakarta, yang nyokap gue ke keluarga mungkin ke Bogor. Soalnya barang-barang dari pindahin semua ke Bogor gitu. Yang orang Aceh asli ada nggak sih, Wak? Bokap gue besar di Aceh, Tapi bukan asli kan? Jogja. Oke, iya. Makanya itu. beda-beda Berarti semua. karena memang based on kalian tuh keluarga perantauan semua ya. Iya benar. Ketemu di perantauan, ketemu di ini, dan itu bukan jadi hal ini. Nah tadi kenapa makanya aku bilang itu nggak bisa berlaku di perencanaan kehidupanku, karena tadi, Wak, contoh nih ya, aku tuh jadi bahas kesini jadi. Kenapa ketawa? Aku tuh mau jatuh cinta sama orang Malang aja tuh sulit. Waduh. Paham nggak maksudnya? Iya. Karena seberat itu. Kalau aku kenapa seperti itu? Mungkin orang tuaku tuh punya pengalaman kakaknya atau adiknya itu besanan. Ngerti gak Tapi besanan? emang orang tuh asli sana dua-duanya tuh. Iya. Semuanya orang sana. Kalau yang kakek nenek dari bapakku tuh orang Sunda, Sukabumi. Cuman dia merantau berdagang di Tanah Abang. Jadi Jakarta semua, full Jakarta. Oh iya, benar. Nah, jadi kita waktu itu pernah ngerasain besanan. Ngerti gak besanan? Nyamperin gitu dan lain segala macam, dan itu mungkin kurang nyaman beberapa saudara dan lain segala macam karena kita ngerasa ngerepotin. Oh jauh. Bener. Jauh. Kita nih sebagai yang punya hajat ngerasa jadi repotin. Akhirnya dari pertama kali ke Malang tuh diwanti-wanti udah dari awal, Wak. Kalau misalkan ini segala macam, makanya aku hampir nggak pernah berhubungan, bahkan untuk ngebaperin atau apapun lah bahasa yang tepatnya, itu orang-orang daerah sini. Rata-rata memang aku berhubungannya sama orang-orang yang domisilinya Jabodetabek juga gitu. Sementara kau beda nih ceritanya. Kenapa aku? Kalau kau mungkin nggak tuh jatuh cinta sama orang Malang terus kejadian di sini? Karena nih ya, bapakmu aja orang Jogja, besar di Aceh. Ibumu orang Malang, kerja di Aceh. Terus mereka di perantauan ketemu, das. Jadilah kau di Aceh. Iya. Padahal dia bukan ada yang dari sana. Itu kan udah lumrah gitu. Kalau kau mungkin nggak kira-kira? Kalau gue sekarang nggak mau bilang enggak gitu loh, nggak mungkin, karena semua kemungkinan itu insya Allah pasti ada gitu loh. Maksud gue selalu ada lah kayaknya mah. Karena kalau misalnya kita bilang nggak bakal bisa, berarti kita udah bisa ngelebihi dari yang di atas gitu loh. Nggak bakal bisa gini. Yakin dari mana lu nggak bakal bisa gitu loh. Benar. Emang siapa gitu, kita kan siapa? Jadi kayak gue bilang, ada nggak tadi jawabannya mungkin nggak ini? Ya mungkin aja, kalau misalnya memang itu udah jalannya ya mungkin aja gitu kan. Mungkin aja. Kalau aku kan malah menghindari karena ketakutannya tadi ibuku atau ya bahasanya orang tuaku lah. Ntar takutnya ngerasa seperti apa gitu. Karena memang restunya dari mereka, ya udah aku menjaga. Kalau kon kemungkinan bisa ya. Iya. Tapi lagi dekat nggak sama orang yang di Malang? Nggak ada kayaknya. Oh nggak ada. Sama sekali. Nggak ada gue. Kalau yang lagi deket nggak usah di Malang ada? Nggak ada juga. Oh, nggak ada juga? Kosong. Nah itu Wak. Kosong. Kenapa ya? Kon tuh sering banget. Nah ini buat teman-teman yang nggak tahu, tadi kan Indro, Raka, Wak, aku ngomongin Wak aja lah ya. Iya biar enak. Wak tuh sempet cerita. Tadi mungkin dia penggalan ceritanya adalah dia tuh memang bapak, ibu sama anak. Udah keluarga intinya ya itu doang gitu. Bener. Bahasanya anak tunggal lah. Nah ini sering sekali nih dia ucapin, dia sering kali. Misalkan kita lagi kemana dan lain segala macem lah. Terus nggak apa-apa Wak kalau kita ini nanti kon sendiri lagi lah, kan aku udah biasa sendiri. Iya.
Itu sering sekali, beribu-ribu kali, beratus-ratus kali itu sering diucapkan. Tapi itu bukan sarkas. Iya memang Bukan kenyataan. sindiran, Nah, bener, bukan sindiran, bukan sarkas, bukan kayak mau nahan aku biar nggak pergi gitu. Karena memang kesendirian itu udah biasa dilaluin. Memang udah sering gitu lah. Ah. Udah dulu tuh emang biasa seperti itu. Level, nah, kalau aku tanya nih, level yang mungkin orang-orang nggak pernah tahu nih, sesendiri apakah dirimu? Kita ngomongin sendiri tuh bukan hal yang buruk ya, misalkan kayak mandirinya, ngerti nggak? Kon bertanggung jawab atas dirimu sendiri mungkin atau apa gitu. Bahkan sebelum ngerantau kon pernah nggak ngerasa aku tuh emang sendiri deh. Level paling tersendirinya dirimu tuh di fase apa tuh? Ada nggak? Karena gue nggak bingung jawabannya. Agak bingung. Maksud gue memang ya ini kita flashback, maksud gue ya dulu emang notabene nyokap bokap tuh emang kerja gitu kan. Jadi Iya, emang berkarir dua-duanya ya. memang kerja. Jadi gua pergi sekolah ya paling cuman pas ketemu, pas yang gua lagi mandi, pas mau makan, mereka udah cabut karena memang jam kerja kan emang masuk pagi gitu kan. Berdua Oke. barengan pergi cabut. Cabut. Itu kau umur berapa nih? Cerita lagi umur berapa? Bisa Dari kecil. sampai gue pernah dibilang itu, gue inget banget nih. Pas nyokap bokap itu lagi pergi haji. Itu gue dititipin sama kakaknya nyokap. Oh iya, benar. Nah, sampai gue dibilang itu anaknya si kakaknya. Jadi gue sempat percaya waktu itu dulu ya. Jadi kayak Jadi pergi hajinya pas kau umur berapa? wah itu kayak masih kecil banget. Masih kecil banget ya. TK kali. Belum mengerti apa-apa Gua lah ya. ngerti. Pokoknya intinya sampai kata gue dengar cerita dari nyokap bokap, pokoknya intinya lu ditanyain sama tetangga, lu anaknya siapa? Gue bilang gue anaknya ini nih, Anak kakaknya nyokap. tante ya. Gue bilang bude sama Pak D. Oh. Seharusnya gue bilang bude sama Pak D. Ini gue anaknya ini. Terus nyokap gue langsung, siapa yang ngajarin nih bos saya kan? Orang gue nggak ngerti apa. Soalnya emang gara-gara selama itu tuh gue nggak pernah ketemu. Jadi kayak ya udah gitu loh, sendiri bener-bener. Jadi kayak ini gue, akhirnya gue tahu, ternyata gue memang anaknya. Sampai sempat gue nggak percaya, mana bukti kalau saya anaknya ini. Gue begitu pernah tuh gue. Lucu banget. Kalau gue nggak salah inget, nyokap gue soalnya cerita ke gue jadi, mana buktinya ini nih, ini dikasih bener, kasih lihat tuh semua ini berarti ini. Baru gue tuh iya bener. Jadi Itu berarti umur berapa? SD kali ya? SD. belum nyampe kayaknya. Belum nyampe masih SD. TK, masih begitu dah pokoknya. Karena ada tetangga atau pihak luar tuh nanya, Raka tuh anaknya siapa iya, sih? Gue langsung gitu. nunjuk itu mamaku gini. Terus jawabnya itu ada lagi ada nyokap ya kan. Terus Terus gue kaget, langsung gue kayak dihakimin. Lu yang bener aja lu gitu ya kan. Lu bener aja lu gini. Gua langsung Lucu bilang banget. gitu. Itu pokoknya jadi kayak ya udah kebiasa, jadi kayak waktu kecil udah pernah ditinggal sama orang tua itu pas haji ya? pas haji bener. Pas haji tuh kecil banget berarti, Wak? kecil banget Oke. Terus ya udah pas yang mungkin SD gue dirawat sama apa sebutannya yang Bude. bukan pembantu apa sih, Pembantu tuh babysitter. pokoknya dirawat sama yang jagain rumah itu lah, rawat gitulah pokoknya. Udah jadi sampai gue SMP tuh juga masih ada, jadi yang bersih yang masak gitu loh. Bapak ibumu kerja tuh sampai kau lulus berarti? Sampai Pas. SMA pun masih kerja? sampai saya masih kerja jadi pas gue lulus pas gua ke Brawijaya itu udah mereka 2013 atau mau hampir 2014 awal. Karena dia ngerasa udah cukup nih. Mungkin, karena Raka udah lulus tinggal kuliah gitu ya. Jadi akhirnya dia berhenti kerja. benar berhenti kerja. Ya Pensiunnya pas atau dini? kalau kayak pas memang Kayaknya waktu pas ya? ya. Kayaknya pas ya. Kerjanya di mana? Pemerintah apa swasta sih? Apa itu ya? Pupuk. Swasta tapi ya, swasta ya. Kayaknya yang- Kayak Petro enggak? Gue bingung disebutnya. Gue agak kurang paham. Pokoknya kayak pupuk Iskandar Muda. Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia. Enggak tahu dia Itu aku. bokap. Aku tapi enggak tahu dia BUMN enggak ya? Nah, itu Terus gua juga. satu lagi di ibumu? NGL Arun, PT Arun. Enggak, kayaknya swasta semua itu, Wak. Mungkin ya. Gua Swasta semua. kurang tahu Gitu. tuh ya. Kelahiran berapa sih bapak ibumu? 5 Bu. 50-an ya? Oh iya, berarti termasuk ini. Aku 9 loh. 66, bapak ibuku 66. 9. Berarti dia nikahnya enggak terlalu muda dulu. Katanya gue sih anaknya susah. Ini kayak gue belum pernah ngomong nih. Gue tuh kenapa ada ibaratnya kenapa gue alhamdulillah dapat, kata nyokap gue. Untung kamu dapat. Jadi dulu gue kayak sempat nggak bersyukur. Gue pengen punya kakak, punya adik gitu kan. Nyokap gue tuh cerita intinya dapetin Lakanya intinya susah. ini gue ngomong kayak nyokap gue nggak mungkin ngomong kayak gini. Jadi intinya dapetin lu itu susah gitu loh. Kan gue nggak ngerti dulu. Karena berarti itu fase kesendirianmu tuh, Wak. Oke. Pada saat kau bilang kok yang lain ada adik-adik gitu punya segala adik, punya macam. abang. Gue juga merasa pada saat gue nggak bisa, mungkin belum berpikir panjang, jadi enak jadi anak satu. Gue sempat berpikir Karena gitu. karena
prioritasnya cuma itu doang. Bocah kan. Oh, gue minta apa dikasih. Ternyata enggak. Jadi maksud gue salutin sama orang tua gue ya itu. Jadi kayak lu mau jadi anak satu ya intinya kalau lu mau dapat sesuatu, lu harus gapai apa? Lu dapat apa nih? Prestasi atau apapun lah yang ibaratnya oke lu mau beli HP tapi lu dapat apa? Bisa ngapain nih? Ranking kayak apapun gitu-gitu lah, apapun. Iya, Yang intinya orang tua gue, oh oke, udah bisa nih, gue kasih nih penghargaan ya udah nih gue kasih gitu. Itu yang gue pelajaran menurut gue. Jadi menurut gue anak satu kok kata orang yang mungkin ini anak satu tuh selalu dimanja. Gue nggak ngerasa, gue maksud kok lu anak satu seperti apa? Gue menurut gue kayak gue nggak ngerasa gitu loh. Maksud gue kayak apapun yang lo minta itu selalu ada, selalu terwujud gini. Enggak gitu loh sebenarnya. Dan gue juga kalau misalnya bukan sombong, maksud gue hanya sharing ya. Jadi kayak pas waktu itu sekolah gue baru jadi negeri SMA. Terus yang diterima di universitas negeri itu mungkin waktu itu cuma gua tuh dari sekolah. Karena memang baru negeri. Pada saat itu baru negeri. Oh, berarti sebelumnya swasta? Swasta, karena punya PT Arun, diurus sama dia semua. Oke, jadi SMA. Gue dari TK sampai dulu TK taman Oh, siswa. kayak ini berarti. Kayak ada di Semen Gresik juga ada tuh. TK SD Gresik, TK SD SMP SMA dari Gresik semua, SMA Semen Gresik gitu. Iya, Kalau bener. kon ini PT Arun gitu. Ya dulu namanya yayasan mungkin ya. Ya pena benar, dulu ya pena. benar. Terus akhirnya sekarang diangkat jadi SMA berapa? Pas gua kelas enggak SMA berapa? Nggak ada SMA negeri apa Nggak ada. Jadi kan kalau misalnya di Jakarta tuh SMA negeri 6, SMA 70, negeri 7, ya. 71 gitu kan. Di sana enggak. Kalau gua khususnya yang di komplek itu tetap namanya itu SMA Modal Bangsa Arun gitu. Tapi udah negeri statusnya. Udah negeri. Pas Tapi gua kalau kelas 2. Nama daerahnya apa? Aceh. Kota gua Lok-Sumawe. Aceh kan provinsi. Ada nggak SMA negeri 1 Lok-Sumawe ada? Ada negeri 2 Lok-Sumawe ada. Oh, Tetap tapi ada. si yang Arun ini udah diangkat jadi negeri. Udah jadi negeri tapi namanya nggak diubah jadi angka. Tapi ya Oke. tetap Modal Bangsa Arun, ada titel Arunnya gitu. Oke, dan itu kan satu-satunya yang PTN. Pada saat itu ya. Pada saat Jadi itu. karena emang baru SBM negeri, apa undangan? undangan waktu itu SNM. Serius SNM. kok? Serius. Pinter berarti kok berarti. Enggak pinter, beruntungan aja Cuk. Itu masalahnya gue juga kaget. Misalnya gue nanya ada teman gue yang paling pinter. Maksud gue nih orang pinter tapi preman maksud gue. Oke. Dia pinter banget. Cowok, Pinter. cewek, Cowok ya kan. Soal tongkrongan. Terus gue liat, gue suruh buka dulu coba. Iya, kan online dulu Nah, kita. buka ya kan terus. Aduh nggak lulus merah. Terus gue tuh inget, gue kalau misalnya teman-teman gue tahu tuh intinya gue nongkrong pas buka ujian itu gue di base camp. Nama base camp itu bukan base camp tapi Tempat tongkrongan lah. Tempat kita makan minum kayak Puja Selera. Oh, Kalau di sini, Puja Selera, iya, Tapi tahu, kalau di tahu. Arun tuh namanya base camp, ada base camp namanya kan. Udah gue buka tuh pojokan. Coba, aduh gue nggak berani tuh buka ya kan. Karena yang paling pinter aja Nggak keterima. lewat ya kan. Terus gue tanya tuh anak IPA soalnya kan. Terus gue suruh yang anak IPS buka. Nggak terima juga kan. Aduh gue bingung nih. Gue coba masukin nomor Set. kalau salah dulu kan. Ijo. Gue langsung wah anjir, gue langsung kayak astagfirullah. Gue langsung telepon nyokap. Diterima ternyata di UB gini pilihan kedua tapi Karena mungkin mereka pilihannya favorit semua kali. nah, gue kurang tahu kalau itu. Ngerti gak? Kayak jurusan yang memang saingannya banyak Mungkin. mungkin. Soalnya waktu itu gue nyari yang karena alhamdulillah keterima di ilmu politik. Soalnya yang paling pengen gue tuh di manajemen UB waktu itu kan. Oke. Itu gue nggak keterima yang pertama. Tapi yang kedua tuh karena emang gue liat nih kok dikit minatannya. Yaudah gue ambil aja. Oh, peluang itu tadi. Jadi ya. gue liat tuh lu semuanya. Oh ini bisa nih kayak nih. Yaudah gue masukin aja ilmu Sama politik. kayak aku. Gue nggak ngerti tuh politik itu apa sebenarnya Iya. kan. Gue kira awalnya tuh politik tuh kayak hukum. Oh, Awalnya ternyata kan memang bener-bener crash mereka berdua, politik dan hukum tuh kan. Iya, ya, iya, ibaratnya iya. saling- Beda. Ada yang ngomongin undang-undangnya, ada yang ngomongin sistem. Jadi beda emang jauh-jauh. Iya. Awalnya gue pikir kayak gitu dulu. Terus Akhirnya keterima tuh PTN. Satu-satunya dari SMA. gue malah gue nggak pinter nggak gue kalau di sekolah ya emang nggak ngikutin kayak osis gue nggak ngikutin gue nggak ya bener-bener ya udah anak biasa pada umumnya gitu kan ya udah. Kalau di breakdown, Pak. Kalau di breakdown alasan utamanya itu berarti satu-satunya adalah satu peminatan kali ya. Peminatannya politik. mungkin. Yang kedua, kalau aku tadi firasatnya mereka yang pinter-pinter mungkin yang milihnya terlalu favorit juga mungkin. ya Ada nggak yang milih politik UB juga atau UB juga tapi nggak keterima? gak ada kayaknya UB gue kayaknya gue soalnya kan waktu Yang itu lain pada syakwala. Apa sih Aceh? Unsiah gitu. Iya, itu Unsiah. pilihan keduanya. Oh. Gue juga sempat naruh di pilihan kan universitas dulu
yang di luar tempat tinggal sama yang di dalam. Nah, kalau yang di dalam gue milih Unsia. Tapi manajemen sama politik Kalau juga. di sana gue nggak milih malah gue nggak milih politik karena yang politik itu yang pada saat gue lihat di Broja itu dikit peminatannya, udah gue masuk. Oh. Kalau di sana gue ngambil manajemen sama hukum. Padahal belum tentu politis kon ya. Enggak. Sangat-sangat tidak politik. Enggak ngerti politik sama sekali. Gila. Nggak ngerti. Biasa kalau orang yang ahli itu emang nggak pernah Enggak. ngebuka. Serius. Nggak pernah ngebuka covernya. Kadit. Serius ini. Gue nggak pernah bercanda orangnya, anjing. Baru tahu kalau misalkan ternyata Dan semua guru gue tuh kaget, anjing ini orang bego kok bisa masuk gitu kan. Gue mikirin kayak lu ngeremin gue. Gue langsung kayak iya sih, gue juga aduh. Gue juga kaget waktu itu kan, anjing kok bisa keterima gue di sini nih gitu kan. Ya udah lah. Ternyata faktornya ya tadi mungkin karena kon ngelihat peluang bangku kosong banyak, minatnya sedikit. Iya. Karena bener nggak sih politik UB itu visipnya emang lagi masih umur muda ya? Dulu tuh masih umur muda sih. Betul, Hitungannya paling muda mungkin di FISIP. Angkatanmu paling tua angkatan berapa? Kayak 2008 deh, 2008 atau Oh iya 2000. hitungannya baru Pak 2008. Sama kayak ilmu 2007, kelautan gua lupa. di fakultasku. Ilmu kelautan di fakultasku tuh Pak 2008 dan itu termuda gitu. Iya bener. Iya. Faktor itu sih. Faktor itu juga. Jadi bukan karena jurusannya jelek atau apa, karena emang tadi. Dan waktu itu masih B akreditasi kalau nggak salah. Oh, sekarang udah A. Oh, Terakhir iya. gue cabut tuh A. Pas gue cabut apa terakhir gue cabut? Gue lupa deh. Lah, kan di ijazah pasti dikasih. Iya gue lupa. Gue ijazah gue simpan aja udah tuh nggak gue perhatiin. Oh, berarti kan nggak sempet daftar apa PNS gitu-gitu? Nggak sempet. Dulu sama Karena kan butuh itu, Wak. apa PNS? Iya, kalau PNS tuh butuh minimal jurusannya tuh apa sih sertifikasi Iya, ban iya. PT. Iya kan? Ada. Masa kok lupa? B apa A? Lupa. Seriusan ini dulu lupa beneran lupa. Tapi dulu daftar, CPNS daftar. Daftar. Sempat beberapa kali ikut sama temen gue juga daftar dari sini. Iya. Itu tadi tuh. Itu tuh fakta yang luar biasa lagi tuh. Satu-satunya anak SMA di SMA-nya Soalnya gue juga yang ngebaca ada keterima. senior gue di sini di Brawijaya jurusan HI. Ada beberapa di manajemen juga ada senior dari Aceh emang satu. Tapi yang satu lain angkatan. tuh pada dapet tulis kan? Tulis ada dong yang Udah masuk. dapet karena memang menurut gue teman-teman gue nggak yakin kalau mereka tuh nggak bakal lulus gitu. Ada di UGM, UI, maksud Karena gue emang orangnya pinter-pinter. pinter emang. Mungkin pada saat itu kenapa dia ngambil di sekolah gue karena memang baru jadi negeri. Kalau dulu masih Yapena, gue yakin banyak dari sekolah gue yang diambil. Bener. Karena memang kalau dulu tuh Yapena tuh lumayan lah kata guru gue tuh Yapena itu lumayan mau keterima di universitas gitu-gitu. Mau diambil nama-namanya. Iya. Itu tuh jadi satu fakta menarik juga nih. Perantauan udah lama balik gak ke Aceh. Oh ternyata Aceh se ini itu ya. Tadi aku tuh mikir kayak ya sama-sama aja lah kayak Jakarta ke Malang. Oh ternyata emang situasinya beda. Tadi Indro cerita masalah SMA-nya baru banget negeri pas dia cabut. Terus dia satu-satunya yang keterima PTN. Sedih gue tuh. Iya. Itu sih yang jadi ini. Terus kita ngomongin ini Wak, yang tadi ngomongin masalah apa ya? Aku sih yang jadi tertarik yang tadi yang masalah tadi kesendirian itu. Berarti tadi mungkin menurutku fase kesendirianmu tuh yang terfatal adalah ketika tadi kon kayak bukan uring-uringan ya anak kecil ya kok nggak ada adik nggak ada apa ya segala macam bla 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 dan itu mungkin bisa jadi faktornya memang tadi ya ini aja kamu untung jadi ya. Iya susah memang. Susah. Entah karena memang umur entah karena memang apa bahkan ada loh om sama tanteku yang nggak bisa sama sekali Pak. Akhirnya situasinya itu kita pulang ke Sukabumi waktu itu kalau nggak salah. Terus ya ada salah satu saudara yang anaknya lumayan banyak. Terus akhirnya ya bahasanya diangkat tapi dari saudara. Oke, itu buat mancing atau gimana tuh? Biasanya kan ada kayak gitu orang angkat buat tapi sampai hari ini aku nggak tahu sih ya tujuannya buat apa. Cuman sampai hari ini aku tahu saudaraku yang ini tuh yang dulunya ketemu di Sukabumi itu jadi anaknya dia. Oke. Paling kalau lebaran suka pulang aja. Oke. Paling lebaran suka pulang aja gitu. Tapi ya itu faktornya. Jadi maksudnya memang ya kita harus kayaknya sih ya kalau misalkan kita udah mulai ngeluh dengan kondisi situasi diri kita, yang bahaya adalah kalau ada orang lain yang denger terus situasinya itu lebih parah. Bisa jadi. Itu yang malah jadi kayak fatal gitu. Makanya aku tuh ngelihat kon secara ini dengan omongan yang udahlah, aku tuh udah biasa sendiri. Kayaknya memang situasi damainya tuh udah ada default dari dirimu. Makanya itu bukan bentuk sarkas atau sindiran karena memang udah Ping, gak apa-apa. Udah gak Ping. Itu salah satunya gini deh. Aku tuh tipikal orang yang susah kalau misalkan gak makan bareng. Oke.
Iya, lu pernah cerita tuh. Iya, aku tuh nggak bisa. Aku tuh kalau makan tuh harus ngajak orang gitu. Nah, aku tuh sering sama Indro, bukan selek, cuman bingung. Ini orang mau makannya kapan gitu dan lain segala macem. Udah nggak apa-apa, nanti aku makan sendiri katamu gitu. Padahal udah ada bungkusnya, udah ini. Nggak apa-apa, aku masih kenyang kayak gini-gini. Ternyata memang itu defaultnya ke bawah ya, sampai ke semua situasi. Akhirnya jadi sendiri. Ya udahlah, udah biasa aja gitu. Mungkin karena itu juga jadi kayak gue ngerasa kayak tetap aman, tapi sebenarnya kalau gue pikir-pikir nggak baik juga gitu loh. Maksud gue kalau Iya. lu merasa kayak nggak apa-apa kalau lu sendiri, enggak, lu itu makhluk sosial. Maksud gue Benar. karena gue di FISIP juga, jadi kayak gue agak sedikit mempelajari itu. Jadi lu makhluk sosial, nggak bisa lu semua itu sendiri. Lu Bahkan butuh. awal maba dulu kau cerita kuliah pulang ya kok. Iya, Iya kan? iya, maksud gue Itu ya. belum menyadari lah ya. Ya maksud gue ya gue tetap ke bawah gitu loh, juga ke Ah. bawah. Jadi sampai sebelum gue berangkat ke Malang, gue sempet ngomong sama temen gue tuh, bilang, ini gue ntar di sana sendirian loh, gue bilang. Gue nggak punya temen nih ntar di sana nih sendiri. Itu ngomong sama temenmu orang Aceh. Terus kata temen gue, ya ntar lu juga dapet temen. Jadi bahasa-bahasa seperti itu mungkin. Ntar lu juga dapet temen gini. Dan karena gue berkata seperti itu karena apa? Karena gue di lingkungan waktu itu gue kecil, temen gue ya itu aja. Benar. Dalam artian ya temen di komplek itu. Jadi kayak lu main sama, misalnya lu main sama lu tahu sampai orang tuanya itu siapa, sampai Oke. segitu ya, tahu semuanya lah, dalam tahu gitu loh. Gitu. Jadi kayak ya udah. Dan lagian juga sekarang dengan adanya sosial media ya, bahkan ada react, ada replay, atau kita kayak ya si masalah kesendirian itu udah nggak bisa disebut introvert lagi. Karena menurutku nggak ada orang yang bener-bener real introvert sekarang, Pak. Orang dia balas komen. Ngerti gak maksudku? Iya, paham. Paham nggak? Paham. Orang dia ini karena memang selalu ada aksesibilitas untuk tadi menjawab kesepian itu, Iya, kesendirian setuju, itu, kayak gitu. Bahkan mungkin kon bisa ngerasa nggak sendirian dengan dengerin apa yang kau senengi, nonton dengan apa yang kau senengi, merasa kayak ada temennya gitu. Iya, Aku pun kalau misalkan emang lagi gabut sering ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayaknya untuk itu bukan jadi sebuah problematik yang bisa dan kayaknya juga semua orang tuh memang sebenarnya ya hakikatnya selain dia memang butuh bersosial, tapi dia juga butuh sendiri Bener. di beberapa waktu. Kalau itu gue setuju, bener. Bener kan? Bener. Kita memang butuh untuk bersosialisasi itu perlu. Tapi ada saatnya ini, misalnya kita lagi banyak pikiran, kita nggak tahu kemana. Karena menurut gue pribadi, jadi kayak sebenarnya semua masalah itu bisa diselesaikan dan jawabannya itu sebenarnya ada pasti jalan keluar itu Solusi ada. pasti ada. Entah itu dari orang lain ataupun dari dirimu sendiri gitu loh. Bener gak sih? Bener. Maksudnya? Aku sepakat. Jadi Aku kayak sepakat. tiba-tiba pas kepikiran lagi lah, nggak tahu lo lagi sendiri di kamar, ternyata ini nih jawabannya, ini sebenarnya yang seharusnya yang gue lakuin seperti ini gitu loh. Ya walaupun nggak ada yang tahu kalau apa yang kita lakuin itu benar atau salah sebelum kita mencobanya itu kan, benar kan? Ya itu sih. Tapi benar, sosial butuh, sendiri juga butuh. Itu benar-benar butuh. Kalau kon mungkin ada nggak trik-trik tersendiri ketika kon itu antara dua nih, lagi mau sendiri, lagi jenuh, lagi mau sendiri, atau kesepian? Biasanya apa tuh yang kau lakukan? Aduh, gue bingung tuh. Gue kalau misalnya gue lagi kayak bener-bener Sendiri? Gabut. Bukan Gabut. gabut. Jangan bilang gabut, bahaya kalau bilang gabut. Bukan gabut, tapi kalau misalnya kayak lu butuh temen, Yap. butuh temen ngobrol, lu butuh temen, ya gue iseng aja. Jadi kayak gue ngechat temen gue, oi gitu, biasa lah gue, oi gue ngechatin itu, oi. Sering banget sih orang ngechat oi tapi ngebom gitu ke semua orang anjir. Kenapa nggak bikin grup terus ngechat oi gitu? Jangan. Gue ya gitu. Jadi kayak ini ada yang balas, udah gue ngobrol apapun, entah apapun kayak gitu. Kalau ngerasa kesepian. Kalau ngerasa harus sendiri biasanya apa yang kau lakukan? Kayak emang lagi butuh sendiri aja gitu. Ya udah gue paling ya udah nggak bener-bener, kalau misalnya kayak orang tanya ini oke. Iya, cuman sebatas itu doang. Jadi kayak ini di luar, oke, siap gitu. Paling gue di kamar nonton. Gue juga maksud gue kayak bingung, biasa aja gitu. Maksud gue kayak gue juga nggak butuh banget sendiri. Maksud gue juga bingung nih posisi sendiri seperti apa. Soalnya gue memang ya udah kayak gini, gue tuh seperti ini gitu loh. Soalnya aku kadang suka menilai kayak gitu, misalkan kau lagi di kamar, terus ya udah kau di kamar dengan aktivitasmu pakai headset dan lain segala macam kayak gitu. Itu tuh aku ngerasa kayaknya dia butuh privacy deh gitu. Terus aku kayak pamit gitu. Ngerti nggak? Itu ngerasa aku aja. Tapi ada situasi di mana kon dituntut buat kita ngobrol gitu. Ayo, aku mau mikir nih.
Dong kita bahas apa dong? Ada Oke, tiba-tiba iya, situasimu yang seperti itu. Gue seabsurd itu berarti. Ya. Paham gak maksudku? Jadi kalau ada itu kan tuh bukan orang yang sedang-sedang aja gitu, Wak. Bisa gitu ya, bisa kayak ayo lagi mikir nih, lagi mau mikir lagi nih. Ada yang memang situasi yang itu. Nah, biasanya kalau dari situasi kayak gitu, aku tuh suka ngerasa itu kurang. Makanya imam tuh paling sering nanya sama aku. Kenapa? Kalau mau ke rumah kau. Enggak, soalnya anak itu tuh apapun nanya males saya jawab. Ya enggak maksudnya gini. Ping, Indro di mana? Gini segala macam bla bla. Itu pasti aku yang harus konfirmasi gitu. Karena tadi ada dua situasi yang seperti itu kan. Itu mungkin salah satunya kayak gitu. Anak itu minta minum aja di rumah. Bro, saya minta minum ya. Minum tinggal ngambil gitu loh. Maksud gue, yaudah lu ambil. Bro, pinjam kamar mandi ya. Gue sampai selalu dah gue bilang. Ini orang udah pakai aja gitu, pakai aja udah apa yang ada maksud gue. Masa itu tuh ada itu keanehan semuanya sendiri. Nggak, maksud gue anak-anak juga ini imam kenapa sih maksud gue? Apakah mungkin gue nggak ngerti, mungkin ya emang kayak gitu, Sungkan atau apa, jadi apa? atau ngerasa nggak Tapi sopan. dari perilaku itu nggak sungkan sama sekali. Dari perilaku dia tuh nggak sungkan sama sekali itu. Waduh, kesel tuh kayaknya. Iya. Itulah tadi kira-kira beberapa bahasan terkait ya tadi ya. Ini sebenarnya sudut pandang nggak tahu, mungkin teman-teman juga punya apa fase-fase seperti itu dalam hidup. Akhirnya aku juga sekarang jadi akhirnya tahu, oh kenapa sih Indro tuh beneran ngomongin masalah kesendirian. Kayaknya ya orang yang ngerasa dirinya sepi, orang yang cuma bisa ngeluh aja segala macam, dan orang yang mau tahu definisi sepi, kesendirian segala macam itu kayaknya kalau belum ngobrol sama Bekon belum tahu tuh. Karena definisinya tuh emang seperti itu. Salah satunya adalah tadi, bahkan sampai level di orang tua, kebingungan. Masih kecil bingung. Temenku dulu ada yang kayak gini, Wak. Kondisinya bapaknya tuh pas itu lagi dinas gitu lah. Oke. Balik nih, bapaknya balik, dia udah gede dipanggil om. Iya. Enggak, maksudnya itu ya namanya anak kecil gitu ya. Itu fase yang memang kita lewatin, dan ternyata sebegitu mempengaruhinya. Yang alhamdulillahnya dampaknya itu positif, karena ada yang dampaknya itu jadi trauma, Wak. Ngerti gak? Trauma berhadapan. Ini paling sering nih orang yang kesendirian sama kesepian. Trauma yang paling seringnya adalah sulit percaya sama orang lain. Sulit percaya. Iya, kau punya nggak masalah itu? Sulit percaya sama orang lain. Iya. Bukan sulit, tapi kalau gue sih jangan terlalu percaya. Jangan sulit, tapi jangan terlalu. Enggak, maksudnya gini, dia tuh jadi kayak tertutup ke cover yang akhirnya ngebuat diri dia nggak bisa tereksplor. Ngerti gak? Karena tadi dia tuh bingung, canggung, sungkan dan lain segala macam. Biasanya masalahnya itu, dan kayaknya sih masalah itu nggak terjadi sama Kon Menurut gitu. ya itu kan orang lain bisa nilai gitu. Nggak terjadi, cuman maksudnya itu yang biasanya terjadi nih, dampak si kesendirian itu tuh sefatal itu. Iya. Sampai ke bawah gitu. Akhirnya dia jadi maaf nih ya, sulit bersosialisasi, Iya. jarang ketemu lawan bicara, jarang ketemu lawan ini segala macam. Tapi ternyata dengan ini, berarti Kon tuh punya nggak temen yang kayak udah kayak saudara? Ya. Oh banyak sebenarnya maksud gue. Nah, Ya, itu sebenarnya faktor maksud ya. gue. Tapi ini unik nih menurut gue. Maksud gue ini mungkin bisa jadi nggak tahu ya. Gue soalnya alhamdulillah kenapa mungkin gue nggak seperti itu tuh. Karena gue masih di sana tuh masih ada sosialisasi ya sama teman-teman gue pas di Aceh tuh. Mungkin masih ada sosialisasinya. Tapi kalau untuk sama lawan jenis, nah enggak, ini serius lawan jenis. Gua sampai gua kuliah pun, sampai gua masih semester berapa pun ke bawah sampai, jadi kayak gue bukan mager, kayak males berhadapan atau berbicara. Itu yang tadi aku bilang tuh, Wak. Bukan sulit ya, apa ya? Ya tadi karena Kon udah terlalu sendiri, jadinya kan ada rasa di dalam diri kayak ada benteng yang mesti kau lawan kan. Kon ngerasa kayak gitu gak? Nah alhamdulillahnya itu kejadiannya cuma sama cewek. Coba kalau kejadiannya sama cowok juga, ya tipikal orang-orang yang geek. Gue masuk. Ngerti nggak maksudnya? Ya paham. Karena itu trauma masa lalu yang karena dia terlalu sendiri mungkin atau seperti apa, akhirnya dia tadi bukan sulit percaya sama orang lain, sulit membuka diri. Iya. Jadi apapun yang ditanya ya dia jawab ya seadanya aja. Bener, normatif. Jadi mereka tahu yang di luarnya yang seharusnya ya nggak usah kita tanya juga tahu gitu sebenarnya kan. Bener. Ada nggak pesan-pesan nih terakhir nih, pesan-pesan buat orang-orang yang aku sih sering ngalamin cerita dari teman-teman yang kayak gini nih. Teman-teman yang sekarang lagi ngehadapin kesendiriannya dia. Karena kan tipikal orang yang masa lalunya, masa kecilnya kan lumayan sendiri. Kon ngelawannya dulu gimana tuh? Ya itu mencoba. Maksud gue jadi ibaratnya oke, gue zona nyaman gue pada saat gue sendiri. Oke. Tapi
ya karena tadi gue tahu kalau misalnya kita tuh makhluk sosial. Jadi kayak lu tahu dulu nih, kalau lu makhluk sosial tuh nggak bisa lu sendiri doang. Jadi lu harus bersosialisasi, lu ngobrol sama orang lain, lu berbicara apapun yang menurut lu mungkin kayak tadi, yang menurut gua nih biasa aja di diri gua, tapi gua nggak ngerti kenapa yang teman-teman gua tuh ketawa ini. Gua juga bingung kadang-kadang. Jadi kayak ini biasa aja gitu loh sebenarnya. Ya udah, lu mencoba. Jadi intinya tuh kalau lu mau ya lu coba. Tapi kalau misalnya memang dari dirinya sendiri bilang gue nggak bakal mau ngebuka, nah itu baru susah. Tapi kalau misalnya dia ada kemauan tapi bingung untuk bagaimana biasanya caranya, gitu. ya udah dia coba. Jadi maksud gue, tapi jangan coba dengan orang yang salah. Ini bahaya nih. Jadi maksud gue misalnya, untung pada saat itu gue nyoba sama yang pas yang gue mulai buka diri. Maksud gue ngobrol sama cewek, gue ngobrol sama teman-teman gue pas saat kuliah, itu sama-sama yang menurut gue ya ini yang benar gitu loh. Maksud gue ini yang bisa buat gue berkembang, memahami. Soalnya ada yang tipikal, mungkin gue juga pernah baca atau gue pernah nonton, ini orang pengen mencoba tapi dengan orang yang salah, tapi jatuhnya si orang yang salah ini mencela atau mengejek apalah, pokoknya yang membuat dia makin depresi. Bener, kuper lah, cupu lah atau apa gitu. Itu ya. lebih main ke psikologinya dia yang kena gitu loh. Maksud gue dia paling mau tapi dengan orang yang salah gitu loh. Nah itu juga susah, bahaya gitu loh. Benar, bahaya ya. Benar. Jadi tadi tips dari Indro salah satunya adalah kita harus pahami kira-kira nih orang-orang sekitar kita, inner circle kita tuh inner circle yang positif atau enggak gitu. Itu yang pertama. Kalaupun memang iya, ya udah dicoba dulu aja ya. Dicoba dulu aja, karena cepat atau lambat, iya atau enggak, percaya atau tidak, tadi makhluk sosial tuh pasti butuh satu sama lain. Bener, pasti. Kalau kon tiba-tiba sendirian terus, kalau kalian ngerasa sendiri. Simple nih, kalau misalnya lu sendirian, yang nguburin lu siapa? Nah, itulah. Itu kalau waduh itu dark banget. Enggak sumpah itu yang gue pikirin waktu gue kayak anjing nih, nguburin gue bisa. Kalau lu sendirian benar sendiri, lu enggak mau sosialisasi dengan tetangga, sama tetangga, sama teman-teman yang dekat. Itu yang nguburin lu yang susah, misalnya lu sakit, lu siapa yang ngurus gitu loh. Bener. Kalau lu lagi rantau, kayak ini gue rantau tiba-tiba pas gue lagi gak enak badan, ada tuh soto datang, ya apapun, kita lagi nggak punya duit, ada nih kopi datang, tiba-tiba aja ada gitu. Maksud gue apapun lah, maksud gue datang dari manapun. Bener. Jadi kalau kalian, ini menurutku dalamnya adalah statement terkait bersosial, membutuhkan orang lain, itu keluar dari orang yang menurutku paling punya rasa kesendirian. Iya, gue sendiri sih. Iya, maksudku itu yang luar biasa. Maksudnya kalau teman-teman di sana ngeluar apa ya, maksudnya ngerasa nggak bersyukur atau mungkin masih bisa mengeluh dengan kondisi yang seperti ini atau apalah kayak gitu. Ini statement ini keluar dari seorang Indro yang dari kacamataku aja dia orang yang hampir semuanya dilakuin sendiri. Gak usah ngomong masalah persahabatan atau apa segala macam. Indro kalau dia bisa lakuin sendiri, dia belum menyerah gitu. Contoh adalah ngebenerin sesuatu misalkan. Ngebenerin sesuatu, masak sesuatu atau apapun lah yang kau misalkan kayak gue masih bisa ngerjain sendiri deh. Ya udah, kerjain sendiri gitu. Itu menurutku dari omongan yang tadi dalamnya, karena ya tadi ya, teman-teman juga harus bisa memilih lingkungan yang tepat. Harus bisa mencari, karena memang cepat atau tidak cepat kayaknya urusan terkait hubungan bersosialisasi ini ada dampaknya. Mungkin kalau sampai hari ini Anda masih ngerasa aman dengan kesendirian Anda, siapa tahu memang belum ada masalahnya. Bener, lo belum nemu apa yang membuat lo kayak gue harus ngapain, kayak lu mikir, belum sempat lu mikir kayak gitu loh. Kalau lu udah bisa kayak ini gue nggak bisa nih kayak gini, pasti lu kayak cari jalan, lu harus ngapain, mikir otak lu harus ngapain gitu loh. Iya, dan kayaknya kita tuh dilahirkan memang karena memang udah ada fasenya masing-masing kali ya. Indo nih khusus di bagian ini, aku di bagian ini, aku di bagian ini, kon di bagian ini. Jadi kayaknya memang sinergitas itu yang akhirnya dibutuhkan. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih ngerasa sendiri, masih hidupnya itu nggak jadi, ya bahasanya nggak jadi makhluk sosial yang sebenarnya gitu ya. Mulai hari ini cobalah buat lawan itu. Kalaupun memang nggak percaya diri, kalau dia nggak percaya diri karena penampilan dia, menurutku itu bukan dia yang salah, lingkungannya nggak tepat. Benar. Karena kalau masih ngomongin fisik, ngomongin penampilan, maaf nih ya, kalau anak-anak zaman sekarang ngomongin duit jajan segala macam, kita, waduh, kayak gitu-gitu nggak kepake pak. Asli. Ya udah, kalau misalkan itu ya berarti itu bukan lingkungan yang baik. Cabut, cari lingkungan yang lain, dan pasti ada yang menerima. Aku yakin. Dan lu juga harus ibaratnya sering bercermin lah, maksud gua.
kalau misalnya di lingkungan ini gua nggak diterima, kenapa? Iya. Takutnya bukan lingkungan juga yang salah. Bener. Diri kita sendiri nih yang salah. Takutnya memang kita nggak sadar terkait kesalahan kita Bener. sendiri. Tuh salah satu contoh kenapa akhirnya tidak sendiri atau berinteraksi atau bersosial itu membawa dampak positif. Karena kita nggak mungkin tahu kesalahan kita. Pasti yang ngingetin kita orang lain, sahabat-sahabat baik, teman-teman baik, saudara, teman-teman terdekat yang akhirnya bisa ngalahin kita ke arah yang benar. Walaupun nggak bener-bener direct ya, bener-bener direct. Cuman setidaknya, maaf nih, ada orang yang nggak sadar kalau misalkan mungkin dia bau badan. Oke. Misalkan, Iya. dia ngerasa nyaman dengan itu, tapi ternyata pas dia nongkrong, lu ini deh kayaknya harus pakai ini. Karena ada kan? Ada. Kita kemarin Gue seperti itu. Gue sangat bersyukur dengan teman-teman gue di kontrakan tuh. Anjing sepatu lu bau banget. Oh iya bau ya. Maksud gue karena nggak ada yang ngomong itu. Bener. Kita nggak tahu itu salah. Kita nggak tahu kalau misalnya ini salah. mengganggu orang lain, bukan salah, mengganggu Iya, orang mengganggu lain. orang lain. Ya udah gue pada saat itu ya udah gue cari cara gimana caranya biar nggak mengganggu itu. Bener. Ya udah pada saat itu ya udah ya kayak ya udah jalan tapi nggak ada yang kayak gitu udah nggak pernah terjadi. Jadi tergantung lo mau berubah nggak Bener. untuk ibaratnya nih lingkungan lo yang membuat lo nyaman, lo mau berubah nggak buat lingkungan lo itu. Bener. Jadi belum tentu lingkungannya itu bukan lingkungan yang tepat. Belum tentu juga kesalahan ada di luar gitu. Siapa tahu kesalahan ada dari dalam, tapi yang memberitahu pasti orang-orang sekitar juga. Yep. Gitu ya, Wak ya. Bener. Ya, tadi itu salah satu contoh lucu juga sih. Itu disampaikan juga sama Ikro. Kalau katanya dulu Indro tuh kakinya keringetan banget lah. Parah. Gak bisa dibilang bau ya, keringetan parah lah pokoknya. Terus akhirnya Malah gue tiap hari tuh ganti Kawasaki. terus akhirnya pakai apa? Air garam, pakai MBK, Iya, semuanya lah. Pokoknya semua cara-cara alternatif herbal dan lain segala macam dicoba sama Indro sampai akhirnya ya sekarang udah tidak terlalu mengganggu. Karena ya penting sih kita buat ngasih tahu kalau misalkan kayaknya lu lagi ada di jalan yang bener. di jalan yang benar atau jalan yang salah itu kayaknya perlu di pengakuan seperti itu. Itu yang harus di ini sih. Kalau di tongkrongan tuh penting tuh kayak gitu. Bener. Jadi kita tahu gitu kan. Biar kita tahu kita tuh udah benar atau enggak. Kayak gitu. Itu aja mungkin kita udah nggak kerasa 1 jam lebih. Waduh nggak kerasa Pak. Ini mulut kagak aus-aus dari tadi. Mungkin karena serunya pembahasan kali. Bisa jadi. Mungkin karena serunya pembahasan. Dan kayaknya banyak banget yang walaupun kita udah sering bareng-bareng, banyak banget yang aku ternyata baru tahu nih. Masalah keterima di PTN, masalah kon sempet bingung ibumu yang mana gara-gara waktu itu sempat ditinggal pas kecil. Yang paling lucu sih, yang paling the best tuh tadi sih, ibumu lahir di Malang kerja di Aceh, kon lahir di Aceh sekarang lagi merantau di Malang. Itu unik banget sih, itu unik banget. Ya mungkin itu aja yang mungkin kita bisa sampaikan. Ya kita emang formatnya ngobrol, ngalor ngidul segala macam. Mungkin nanti bisa jadi pembahasan-pembahasan seperti ini bisa jadi referensi teman-teman kalau misalkan mau ngebahas hal kayak gitu di tongkrongan. Balik lagi, ini kan nggak mungkin tiba-tiba dibahas di tongkrongan seketika gitu. Bahkan kita udah berapa tahun temenan aja baru kebahasnya sekarang nih. Dan ternyata banyak insight-insight positif yang kita nggak tahu ternyata. Tiba-tiba Indro bisa ngeluarin kata-kata bijak nih gitu. Tiba-tiba tadi. Tiba-tiba kayak gitu. Dan kalau teman-teman belum tahu kenapa suara kita jelas banget. Jadi tadi tuh kita lagi ngatur format gimana cara naruh mic yang pas. Karena kita di pinggir jalan banget. Nah tuh suara motornya kedengeran gitu. Akhirnya Indro ngasih ide. Karena kita berdua berjenggot. Ini lucu banget sih. Gelantung. Ini karena kita berdua berjenggot. Akhirnya kita naruh clip-onnya tuh pas di bawah jenggot. Makanya kayaknya episode ini nih suaranya jelas banget. Sebenarnya ini salah satu ini juga sih. Kayaknya emang gue harus beli. Apa tuh namanya? Ya itulah ya, yang buat imam tuh, yang biasa buat imam di masjid tuh, yang kayak Agnes Monica, Mo. Cinta ini. Kayaknya harus beli itu. Ya nantilah kalau misalkan memang gitu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin Ini sampai. diakhiri nih. Iya Pak. Diakhiri. Waduh sayang sekali. Kenapa ya Bang? Sayang sekali. Oh kita nanti ada part 2 lah sama Indro. Iya. Ntar kita bikin part 2-nya. Berarti memang beberapa cerita emang harus diakhiri. Waduh. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih orang? Soalnya kan tadi lu bilang akan dimulai part 2. Jadi beberapa cerita emang harus diakhiri dan dimulai lagi. Walaupun cerita itu benar-benar belum selesai. Dan gak akan pernah selesai, bro. Gila. Ini Indro, lu for your information teman-teman, Indro gak pernah sih sepujangga ini. Mungkin karena jam-jamnya jam-jam lagi senja kali ya. Jam-jam senja. Mungkin situasinya yang mendukung gitu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin sampai detik ini. Makasih juga
Yang mungkin belum denger episode sebelumnya, dengerin, kita udah masuk season 2. Kemungkinan ini episode keempat lah. Jadi nanti bakalan ada episode-episode selanjutnya. Formatnya bakalan audio doang. Nanti tapi bisa dengerin juga di YouTube, di Spotify juga bisa. Kalaupun memang ada kritik saran atau mungkin teman-teman ada yang mau diajak ngobrol, bisa disampaikan via komen di Instagram atau replay story kita masing-masing nanti ketika voice-nya udah up gitu. Makasih banyak yang udah dengerin, yang udah support teman-teman, makasih banyak udah ngasih kesempatan kita buat berkarya. Terus walaupun kayaknya definisi kesendirian dari Indro sama saya itu berbeda gitu. Iya, pasti harus berbeda. Dan kayaknya banyak dari beberapa hal dari kita tuh mengalami nasib yang berbeda dalam sebuah hidup, tapi ujung-ujungnya tuh kita saling melengkapin gitu. Harus dong. Indro akhirnya ngasih insight yang positif sama saya juga ngasih pemahaman yang positif, yang akhirnya dari situ tuh walaupun kita berbeda pendapat, akhirnya ada situasi-situasi yang kayaknya gue butuh saran lu, Indro. Indro juga butuh saran dari teman-teman semua, kayak gitu. Bener. Ya, jadi makasih banyak yang udah ngikutin sampai hari ini. Saya Arvin Fareli undur diri. Saya Raka Gali Prayudi, pamit anjay. Sekut cuy gitu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Thank you, Bro.